Halo semua, nama saya Bima. Buat Anda yang baru pertama kali datang ke channel ini, saya adalah seorang fotografer dan seorang Airbnb host. Di dalam video kali ini saya mau cerita tentang perjalanan saya menginvestasikan uang hasil saya memotret untuk kemudian saya bangun sebuah hotel kecil dengan sebuah platform Airbnb di tahun 2013. Nah, konsepnya sangat sederhana sih. Jadi ini Airbnb itu adalah sebuah platform yang sekiranya akan memudahkan kita semua untuk bisa memiliki hotel. Bukan hotel yang besar pun, tapi mungkin homestay atau guest house. Jadi pada waktu 2013 saya mulai, saya menggunakan rumah bekas kos-kosan yang dulu dimiliki sama mama saya. Total ada 10 kamar. Cuman karena ini rumah bangunan tua ya, tahun 97, maka dari 10 kamar ini hanya ada 1 sampai 2 kamar yang masih layak. Jadi waktu itu saya SMA punya 29 kamar kos di 2 rumah yang berbeda. Cuman karena situasi finansial yang gak bagus, akhirnya saya harus jual 1, kemudian tinggal 1. Yang 1 ini juga sebenarnya bukan rumah saya, tapi ini adalah rumah warisan keluarga besar, sehingga saya tinggal di rumah eyang saya. Nantinya ke depan akhirnya properti Airbnb saya ini nggak ada yang pakai modal pribadi, jadi semua pakai rumah keluarga ya. Airbnb saya 2013 pakai rumah warisan eyang. Kemudian yang juga bukan saya yang memiliki, jadi tanahnya masih milik bersama. Yang kedua adalah rumah bude saya, dan yang ketiga adalah rumah eyang saya yang lain. Jadi gampangnya, ya saya punya beberapa eyang gitu ya, dari om, dari tante. Nah, ini ada rumah eyang yang lain gitu. Nah, tamu saya pertama adalah orang Belgia, namanya Julie dan Julie. Jadi 2 orang cewek ini namanya sama, Julie ini ya. Nah, saya mulai di bulan Juni kayaknya, Juni 2013. Waktu itu saya sewain 1 kamar pakai AC, jadi kamarnya cuma ukuran 2,5 kali 3 meter dengan kasur spring bed yang bisa ditarik ya. Jadi kalau mau tidur yang bawah harus ditarik. Kalau udah selesai ya harus dimasukin lagi, karena kalau enggak ruangannya sempit ya. Nah, mereka ini orang Belgia. Jujur saya pada waktu tamu pertama kali datang, saya bingung nih gimana cara check innya, gimana cara nyiapin segalanya lah. Cuman ternyata prakteknya nggak sesulit yang dibayangkan gitu, karena ternyata Airbnb itu nggak kayak di hotel yang terus halo selamat pagi, ini ada resepsionis segala macam gitu, nggak ada. Jadi Airbnb itu murni tamu datang ketok pintu, tok 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 tok, hello this is Boma House. Boma House itu rumah saya yang pertama. Terus saya bilang, oh iya, so, are you Julian, and so please welcome to my home gitu. Udah selesai, masuk check in. Ternyata tinggal gampang aja, saya tunjukin kamarnya. This is your room, so this is the bathroom. If you want to get some breakfast, this is the dining table. If you want to cook something, this is the kitchen. Jadi ternyata sangat sederhana ya, untuk memiliki hotel dengan skala kecil itu sangat sederhana. Akhirnya saya masukin dia ke kamar. Waktu itu harganya adalah $12 semalam. Jadi di Airbnb itu pada waktu saya mulai dulu ada batas minimal, jadi nggak boleh jual di bawah $10. Nah, minimal $10 ya. Akhirnya saya jual dengan $12. Waktu itu mereka nginep 3 malam. Saya kalau bahasa Jawa tuh ketar-ketir gitu. Jadi deg-degan, ini sebenarnya dibayar apa enggak gitu. Ternyata H plus 24 jam pas kasih Julian ini check-in, ada uang masuk ke rekening saya. Jadi di PayPal itu ada $12 kali 3, 36. Saya dapat sekitar 34,50 sen gitu. Celing gitu. Wah, ini ternyata bisnis beneran nih. Saya dapat uang beneran gitu. Nah, hal itu terus-terusan saya lakukan sampai saya di 2014 membangun rumah kedua. Kalau di sini namanya Boma House Wirobrajan, karena saya ada di kecamatan Wirobrajan di Jogja. Terus yang satu lagi namanya Boma House Malioboro, karena rumah bude saya ini yang kedua ini jaraknya cuma 300 meter dari titik nol. Jadi teman-teman yang pernah ke Jogja pasti tahu rumah sakit TK Muhammadiyah. Nah, dekat dari situ ada satu rumah lagi yang memang masuk kampung. Nah, baru nanti 2018 saya buka rumah ketiga namanya The Cendela. Nah,
Intinya semua berjalan dengan sangat mengalir ya. Jadi ini konsepnya sederhana sih. Kalau saya lagi motret ke Hong Kong untuk prewedding atau portrait gitu, ya sudah Airbnb-nya saya tutup. Pernah ada yang mau nginep, ternyata saya inquiry saya masuk untuk pemotretan ke Maldives. Waktu itu saya nginep di Lux South Ari Atoll Maldives gitu. Klien saya orang Hong Kong. Ya sudah, akhirnya saya bilang sama tamunya, mohon maaf saya harus decline. Habis itu saya ada pemotretan 6 hari, yaudah selama 6 hari saya tutup guest house-nya. Nanti begitu saya sampai rumah, saya proses editing, bikin album segala macem, guest house-nya saya buka lagi. Jadi kayak apa ya, on off gitu. Cuman menurut saya buat siapapun teman-teman semua yang kepengen memiliki penghasilan tambahan, saya pikir Airbnb itu sederhana sekali. Kayak Gojek sama Grab sih. Teman-teman punya motor jadi driver. Nah ini punya kamar nganggur, kita bisa rentalin. Jadi sesederhana itu. Jadi nanti di video-video berikutnya saya akan ceritain tentang perjalanan saya dari 2013 ya, sekarang 2020, berarti alhamdulillah udah tahun ke-7. Kalau cuma 1000 tamu, insya Allah udah lebih lah ya. Karena 2014 pertengahan itu saya sudah 100 tamu pertama dari hanya dengan 2 kamar. Kemudian rumah kedua udah jelas 500 tamu lebih. Ini sekarang rumah ketiga udah 7 tahun lah ya, jadi udah ribuan tamu gitu. Nah, yang menarik adalah Airbnb ini adil untuk kedua belah pihak, baik kita sebagai host maupun sebagai tamunya gitu. Jadi sama-sama memberikan perlindungan. Jadi misalnya kita nggak bisa nih jadi host yang nakal tiba-tiba udah terima duit, tamunya nggak boleh masuk, itu nggak bisa. Kita nanti bisa di ban, terus dinonaktifkan unitnya. Nah itu bisa jadi masalah. Cuman Airbnb itu nggak bisa sih untuk teman-teman misalnya mau cari uang cepat, nggak bisa, karena ini benar-benar sebagai passion lanjutan pasca saya jadi fotografer. Karena dulunya saya sama istri itu sering ngebolang misalnya ke Hong Kong gitu. Kalau teman-teman mungkin nginepnya daerah sentral, nginep di Four Seasons misalnya, enggak, saya nginepnya di hotel kecil waktu itu namanya Yes Inn, jadi daerah Fortress Hill gitu. Kamarnya kecil. Saya pikir bahwa sangat tidak kondusif sebenarnya untuk saya, istri saya, sama anak saya 1 tahun, itu kamarnya kecil banget. Sampai orang Hong Kong dia bilang, "Are you sure this room is too small?" Gitu. Saya bilang nggak apa-apa lah, saya pengen merasakan sensasi hidup di Hong Kong waktu itu. Fortress Hill, terus saya kedua nginep di daerah East Tsim Sha Tsui juga ada guest house kecil gitu ya, hostel namanya Marigold Hostel, itu juga kecil. Nah dari situ saya pikir-pikir gitu, saya punya kamar warisan rumah, cuman udah nggak kondusif gitu, ada yang bocor, ada yang talangnya udah rusak, dek kayunya juga udah nggak karuan gimana. Jadi artinya dari 10 kamar ini hanya ada 2 kamar. Nah saya pikir gimana caranya saya bisa cari uang dari kamar nganggur ini. Jadi teman-teman kalau misalnya punya rumah, punya ruko, punya apapun, apalagi yang udah punya villa, punya hotel, saya pikir memulai Airbnb itu nggak sesusah yang dibayangkan. Jadi ya buka aja gitu, buka aja, kasih spray, sarung bantal bagus, bahkan saya nggak kasih guling ya. Satu kamar isi 2 orang ya, bantalnya 2, selimutnya 2, anduk 2, saya kasih. Beberapa yang meniti sederhana, jadi yang sabun, sampo, hair cap gitu saya nggak kasih, karena ya ngapain ya ngasih barang-barang kayak gitu, nggak usah lah, cuman homestay sederhana gitu. Akhirnya saya memulai dengan hal sederhana kayak gitu. Nah, yang menarik adalah ketika saya menjadi seorang host, saya benar-benar jadi kayak bapak angkat gitu ya. Jadi teman saya sekarang banyak, ribuan dari seluruh dunia. Dulu ada 2 sih, namanya Couchsurfing sama Airbnb. Nah, Couchsurfing itu adalah satu platform di mana teman-teman bisa nginep seluruh dunia for free, tapi teman-teman bantuin lah si pemilik rumah. Nah, saya waktu itu tanya sama teman saya mau Couchsurfing atau Airbnb. Definitely Airbnb, karena saya mau cari uang di sini. Makanya mau $10 per malam aja saya terima. Pokoknya intinya saya harus dapat uang. Nah, akhirnya jadilah saya Airbnb. Sampai sekarang, alhamdulillah saya udah jadi super host. Jadi super host itu 85% rating harus bintang 5, kemudian nggak boleh nolak. Reviewnya juga harus bagus. Staff saya, semua karyawan-karyawan saya didik mereka untuk bisa berkomunikasi yang baik. Intinya adalah komunikasi yang baik. Jadi ketika ada tamu nih masuk sekarang ke rumah saya di The Cendela, di daerah Keraton, kita selalu bilang, "Halo, are you Stephen?"
from UK? Yes, yes, yes. Terus dia bilang datang, oke, this is your room, so this is the cafe, karena saya di dekat jendela punya cafe yang namanya Sapulu. So this is our own cafe, so if you want to get breakfast, you stay here and our barista will take care of you. Jadi di jendela saya senang sih, jadi kalau sarapan, semua duduk di cafe, jadi jam 7 sampai jam 9 waktunya sarapan. Tapi teman-teman boleh memutuskan untuk tidak memberikan sarapan juga boleh. Pada dasarnya, saya tuh suka masak, jadi saya enjoy banget. Jadi ketika saya ngasih sarapan ya sederhana, sandwich, cuman roti 2 lapis, rotinya aja cari yang diskonan, karena kalau ada satu toko roti di Jogja, kalau udah jam 8 malam diskon 50%, dari 12.000 jadi 6.000, padahal rotinya roti gandum seger banget, fresh. Itu saya kasih selada, kadang bayam rebus, kadang potongan tomat, wortel, terus sama telur dadar, omelet atau telur ceplok, sama paling 2-3 iris potongan pepaya atau jambu biji, udah. Kadang kalau teh kopi tempat saya bikin sendiri sih, dari mulai yang kopi sasetan harga 500 perak, bisa pakai kapal api, bisa pakai Nescafe, macam-macam. Beli di warung 500 perak saya sediain, saya suruh mereka bikin sendiri. Cuma kalau sarapan saya bikinin. Nah, sekarang di jendela udah lebih keren karena ada mesin kopi yang bagus, terus saya punya barista di sana, baik-baik semua. Makanya saya memulai itu semua. Jadi mudah-mudahan video singkat ini mengawali cerita tentang bagaimana saya memulai perjalanan menjadi seorang host Airbnb dengan tetap melaksanakan pekerjaan saya sebagai seorang wedding photographer. Jadi apapun pekerjaan teman-teman semua, bagi yang suka nge-host, suka ketemu teman, suka mencari peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan bonus lah. Cuman experience-nya nih beyond the money itself, jadi jauh lebih penting networking-nya. Walaupun jujur saya dapat uang lebih dari cukup untuk itu. Nah, teman-teman bisa mulai pakai Airbnb. Nanti kalau misalnya kepengen yang tutorial dari saya secara lebih komprehensif, ada di link description. Saya punya ebook tentang bagaimana saya memulai Airbnb. Saya juga punya online kelasnya, gimana cara yang ngatasin tamu luar negeri, tamu domestik banyak. Cuma kalau teman-teman mau sekedar dengar-dengar dari saya, dengerin aja YouTube channel saya untuk beberapa waktu ke depan. Terima kasih sudah menonton, subscribe ya. Saya akan cerita banyak tentang perjalanan saya menjadi seorang fotografer dan seorang host Airbnb. Klik subscribe, share ke teman-teman yang lainnya. See ya.